Salam sejahtera pemirsa, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-365 dengan judul Raja-Raja Orang Kudus. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Wahyu 15 ayat yang ketiga dengan bunyi, "Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa." Tuhan telah merancang bahwa pangeran penderitaan dalam kemanusiaannya akan menjadi hakim atas seluruh dunia. Dia yang datang dari surga untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal. Dia yang pria dan wanita hina, tolak dan menjadi sasaran tumpukan semua penghinaan yang mampu dilakukan oleh manusia yang diilhami oleh iblis. Dia yang tunduk untuk diadili di hadapan pengadilan duniawi dan yang menderita kematian memalukan di kayu salib. Dia sendiri yang harus mengumumkan keputusan entah hadiah atau hukuman. Pada hari ini pembahasan kita mengenai kematiannya Yesus di atas kayu salib. Dikatakan di sini bahwa dia yang pria dan wanita hina dan juga tolak. Di mana pada saat Yesus rela turun dari taktanya yang kudus untuk menebus setiap dosa umat manusia, dosa semua kita yang ada di dunia ini. Dia rela datang turun ke dunia ini untuk membasuh dosa-dosa kita. Tetapi di sini dikatakan dia yang pria dan wanita hina. Di mana pada saat Yesus disiksa, disitulah banyak orang yang menghina dan mengolok-olok akan Yesus Kristus. Tanpa mereka sadari, Yesus rela datang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka tidak bersyukur atas kehadirannya Tuhan di atas dunia ini. Dan dikatakan bahwa dia yang datang dari surga untuk menyelamatkan umat manusia dari kematian kekal. Dia yang pria dan wanita hina, tolak dan menjadi sasaran tumpukan semua penghinaan mampu dilakukan oleh manusia. Bagaimana Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan yang kudus, rela datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi kita sebagai manusia, di mana ketika melihat Yesus akan disiksa, Yesus akan disalib, disitulah kita mulai mengolok-olok akan Tuhan ini. Dan dikatakan, dia yang dahulu tunduk pada penderitaan dan penghinaan salib, sekarang dalam dewan kealahan mendapatkan kompensasi penuh, naik ke takhta yang diakui oleh seluruh alam semesta sebagai Raja orang-orang kudus. Dia telah memikul beban pekerjaan penyelamatan dan menunjukkan kepada dunia-dunia yang tidak jatuh dan segenap keluarga istana surga, bahwa pekerjaan yang dia telah mulai dapat dia selesaikan. Kristuslah yang memberi manusia rahmat pertobatan, jasa-jasanya diterima oleh Bapa untuk setiap jiwa yang akan membentuk keluarga Tuhan. Pada hari hukuman dan pahala yang terakhir itu, baik orang-orang yang kudus maupun orang-orang yang jahat akan mengenali bahwa dia yang telah disalibkan itu sesungguhnya adalah hakim dari semua yang hidup. Setiap mahkota yang diberikan kepada orang-orang kudus, milik yang maha tinggi, akan diberikan oleh tangan Kristus. Tangan yang para imam dan penguasa yang kejam serahkan untuk disalibkan. Hanya dia yang dapat memberikan penghiburan hidup kekal kepada setiap pria dan wanita. Sangat luar biasa. Pelajaran pada hari ini mengingatkan kita kembali bagaimana kematian Kristus di atas kayu salib. Dia rela datang ke dunia ini untuk menebus setiap kesalahan kita yang seharusnya kita umat manusia tanggung. Dari setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Harusnya kita lah yang harus disiksa dan disalibkan. Tetapi bagaimana Tuhan tidak mau kita umat manusia binasa dalam keberdosaan kita masing-masing. Jadi Kristus rela datang ke dunia ini untuk menebus setiap umat manusia. Dia rela untuk dihina, dia rela untuk dimaki agar kita umat manusia tidak binasa. Dan dikatakan bahwa pada hari hukuman dan pahala yang terakhir itu, baik orang-orang yang kudus maupun orang-orang yang jahat akan mengenali dia. Dia yang disalibkan dan juga dia adalah hakim dari semua yang hidup. Nah, bagaimana ketika kedatangannya Tuhan yang kedua kali di dunia ini? Semua mata akan tertuju. Orang-orang yang kudus, orang-orang yang pernah mengolok-olok Kristus, orang-orang yang pernah menghina akan Kristus. Di mana semua mata akan tertuju kepada dia. Maka disitulah mereka mengingat bagaimana ketika mereka pernah memperlakukan Yesus dengan tidak baik. Bagaimana mereka menghina Yesus ketika Yesus datang ke dunia ini untuk menebus umat-umat manusia. Dan dikatakan bahwa setiap mahkota yang diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi akan diberikan oleh tangan Kristus, tangan yang para imam dan para penguasa kejam serahkan untuk disalibkan. Sangat luar biasa.
bagaimana ketika Tuhan datang ke dunia ini, ketika Yesus disalibkan, di mana dia dipakaikan mahkota duri di kepalanya. Tetapi bagaimana Tuhan menjanjikan suatu pengharapan lagi. Biarlah kita dalam kehidupan kita umat manusia mau melakukan apa yang baik dan apa yang benar di dalam kehidupan kita. Karena dikatakan dia akan memberikan mahkota kepada orang-orang kudus yang milik Maha Tinggi. Jadi bagaimana dalam setiap pilihan kehidupan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita mengambil keputusan kita sendiri. Karena setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, mungkin Tuhan sudah menegur kita, tetapi kita seringkali sebagai umat manusia keras kepala, tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan ketika Tuhan mengizinkan semua pilihan-pilihan itu kita ambil, mungkin kita merasa bahwa jalan-jalan kita ini benar, tetapi ketika kita sudah melewati jalan itu, maka disitulah kita akan dikecewakan oleh setiap harapan-harapan atau jalan-jalan yang kita ambil sendiri. Jadi bagaimana di sini kembali diingatkan bahwa biarlah kita selalu mengingat akan pengorbanan Kristus di dunia ini untuk menebus setiap umat manusia, menebus dosa saya dan saudara. Dan tak lanjut dikatakan hanya Dia yang dapat memberikan penghiburan hidup kekal kepada setiap pria dan wanita. Kembali lagi diingatkan, hanya Tuhanlah yang dapat memberikan penghiburan itu kepada kita, kepada pria dan wanita, kepada orang-orang yang mempunyai masalah hidup, kepada orang-orang yang memiliki krisis-krisis dalam kehidupan mereka. Janganlah takut, karena dikatakan hanya Tuhanlah yang dapat menghibur kita, hanyalah Tuhan penghiburan kita. Tapi seringkali kita sebagai manusia mencari Tuhan di saat kita butuh saja. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita bersenang-senang, disitulah kita melupakan Tuhan. Tetapi ketika kita dalam kesusahan, barulah kita mencari Tuhan. Tetapi di sini dianjurkan kepada kita kembali. Biarlah dalam kesusahan kita, dalam kesenangan kita sekalipun, biarlah kita mau selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah kita mau selalu mencari Tuhan. Dalam setiap kesibukan hidup kita, janganlah kita selalu melupakan Tuhan. Dikatakan sebuah tanda di langit diberikan kepada orang bijak dari timur yang sedang mencari Kristus, kepada para gembala yang memelihara ternak mereka di perbukitan Bethlehem. Pasukan malaikat menampakkan diri. Kedatangan Kristus diketahui oleh segenap surga. Malaikat-malaikat yang tak kelihatan juga hadir di ruang pengadilan ketika Yesus diadili. Ketika Kristus dicambuk dengan cambukan yang kejam, mereka hampir tidak tahan melihatnya. Malaikat surga hadir saat kematiannya. Kegelapan yang menutupi bumi pada saat penyalipannya menahan kumpulan makhluk surga yang berkuasa. Tetapi bumi berguncang di bawah tapak kerumunan surgawi itu. Batu-batu itu hancur. Selama 3 jam bumi diselimuti oleh kegelapan yang tak tertembusi. Alam dengan jubah gelapnya menyembunyikan penderitaan anak Allah. Review and Herald 22 November 1898. Sangat luar biasa pelajaran pada hari ini. Mengingatkan bagaimana sebuah tanda di langit diberikan kepada orang bijak dari timur. Ketika Tuhan datang ke dunia ini, dia menjelma sebagai manusia. Dia lahir dari keluarga yang sangat-sangat sederhana dari Yusuf dan Maria. Dikatakan bahwa orang-orang bijak dari timur diberi tanda dari langit ketika para gembala ini sedang mengembalakan dombanya pada malam hari. Mereka diberikan tanda dari langit bahwa Yesus telah lahir di dunia ini. Disitulah mereka mencari Yesus, mencari Kristus itu. Dan di mana Yesus lahir di kandang Bethlehem, di kandang yang sangat-sangat hina. Kita sebagai manusia saja, mungkin kita lahir di puskesmas atau di rumah sakit atau di tempat yang sangat bagus. Tetapi di sini dikatakan Yesus lahir di kandang Bethlehem. Jadi bagaimana kita umat manusia? Biarlah kita mau selalu bersyukur dengan setiap apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan kedatangan Kristus diketahui oleh segenap surga. Malaikat-malaikat yang tak kelihatan juga hadir di ruang pengadilan ketika Yesus diadili. Ketika Kristus dicambuk dengan cambukan yang kejam, mereka hampir tidak tahan melihatnya. Di sini dikatakan bahwa ketika Yesus diadili di ruang pengadilan, di situ para malaikat juga menampakkan diri di situ, di mana para malaikat melihat Yesus dicambuk, dan dikatakan bahwa mereka hampir tidak tahan melihatnya. Apakah kita sebagai umat manusia tidak mempunyai rasa kasihan, mempunyai rasa iba ketika Yesus itu dicambuk oleh karena kesalahan kita sendiri? Apakah kita tidak mempunyai kerendahan hati ketika kita melihat Yesus dicambuk, tetapi kita sebagai umat manusia mengolok-olok dia, menghina sampai mencaci maki dia? Apakah kita juga umat manusia diperlakukan dengan yang tidak baik? Apakah kita mau menerima itu?
Ataukah kita membalas orang itu dengan hal yang tidak baik? Menjadi pelajaran pada hari ini. Walaupun orang berbuat jahat kepada kita, biarlah kita sebagai umat manusia mau meminta pertolongan daripada Kristus untuk selalu membantu kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi biarlah kita umat manusia mau membalas kejahatan dengan kebaikan, walaupun itu sulit bagi kita. Tapi biarlah kita selalu belajar dari Tuhan, dari karakter Kristus ini. Bagaimana dia sudah diolok-olok, bagaimana dia sudah dicaci maki, dia dicambuk oleh karena kesalahan kita umat manusia. Tetapi dia mau selalu merendahkan dirinya, dia mau selalu tunduk untuk rela mati di kayu salib untuk menebus umat manusia. Jadi sebagai manusia, biarlah kita mau selalu meminta hikmat, meminta petunjuk-petunjuk daripada Kristus. Biarlah kerendahan hati ini boleh kita asah hari demi hari. Dan ketika kerendahan hati ini kita terima, kita boleh menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kita berada. Ketika kita dibenci orang, ketika kita tidak disukai oleh orang, janganlah kita membawa itu ke dalam perasaan kita, tetapi biarlah kita berdoa kepada orang itu. Biarlah kita selalu meminta pertolongan ke Tuhan, supaya kita tidak membenci orang itu, walaupun orang itu membenci kita. Tetapi janganlah kita menyebarkan kebencian kita juga kepada orang lain. Tetapi biarlah kita membalas kebenciannya itu dengan penuh kasih sayang. Ya, karena itulah ajaran yang Tuhan berikan. Karena itulah tabiat yang Yesus berikan kepada kita. Setiap tabiat-tabiat yang Kristus berikan, biarlah kita selalu contohkan itu dalam kehidupan kita, walaupun itu sulit, walaupun itu sukar bagi kita umat manusia untuk melakukan semuanya. Tetapi asalkan kita mau, asalkan kita sebagai umat manusia mau, maka disitulah Tuhan akan membentuk tabiat kita hari demi hari. Renungkan lebih dalam. Dikatakan, apakah yang akan saya katakan kepada Yesus nanti ketika dia memberi saya mahkota? Pertanyaan kepada pribadi lepas pribadi. Apakah yang saya akan katakan kepada Yesus ketika dia memberi saya mahkota? Memberikan saudara dan saya mahkota. Baiklah kita mau selalu setia dalam perkara-perkara kecil. Maka setiap perkara-perkara yang besar akan Tuhan percayakan. Dan ketika kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita akan diberikan mahkota itu dari Tuhan. Pertanyaan ini boleh kita tanyakan nanti kepada Tuhan. Ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, asalkan kita mau selalu setia. Selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena dengan berdoa, karena dengan berkomunikasi dengan Tuhanlah, kita dapat membaca setiap gerak-gerik dari setan. Baik pemirsa, sampai di sini acara pembacaan kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam dan Tuhan memberkati.